Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arselina Wulandari, NIM 2020-11-2020, Fakultas Farmasi Universitas Perintis Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai penggolongan obat. Yang pertama, obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dapat dijual bebas kepada umum tanpa resep dokter. Tidak termasuk dalam daftar narkotika, psikotropika, obat keras, obat bebas terbatas, dan sudah terdaftar di Depkes RI. Definisi ini tercantum dalam Peraturan Daerah Tingkat 2 Tangerang, yakni Perda Nomor 12 Tahun 1994 tentang izin perdagangan eceran obat. Obat ini telah digunakan dalam pengobatan secara ilmiah atau modern dan terbukti tidak memiliki risiko bahaya yang mengkhawatirkan. Pengadaan pada kemasan dot lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Contohnya yaitu Oralit, beberapa analgetik atau painkiller atau obat penghilang rasa nyeri, dan beberapa antipiretik atau obat penurun panas seperti paracetamol, ibuprofen, acetosal atau aspirin, beberapa suplemen vitamin dan mineral atau multivitamin seperti vitamin C dan vitamin B kompleks, antasidadun, minyak kayu putih, OBH, obat gosok, obat luka luar, dan lain-lain. Yang kedua yaitu obat bebas terbatas atau OBT. Obat bebas terbatas disebut juga obat daftar W atau warning, peringatan atau waspada. Adalah obat keras yang dibeli tanpa resep dokter, namun penggunaannya harus memperhatikan informasi obat pada kemasan. Pada penjualannya memiliki batasan jumlah dan kadar isi berkhasiat harus disertai tanda peringatan. Peringatan P1 sampai P6. Dibatasi hanya dapat dibeli di apotik atau toko obat berizin. Obat bebas terbatas relatif aman selama sesuai aturan pakai. Berdasarkan SK Menkes nomor 917 tahun 1993, pada setiap kemasan atau brosur obat bebas terbatas harus menyebutkan informasi obat sebagai berikut. A. Nama obat atau merek dagang dan kandungannya. B. Daftar dan jumlah bahan berkhasiat yang terkandung di dalamnya. C. Nama dan alamat produsen tertulis dengan jelas. D. Izin edar dari BPOM atau Depkes. E. Tanggal kadaluarsa atau masa berlaku obat, indikasi atau petunjuk kegunaan obat. F. Kontraindikasi atau petunjuk penggunaan obat yang tidak diperbolehkan. G. Efek samping atau efek negatif yang timbul yang bukan merupakan kegunaan obat. H. Petunjuk cara penggunaan. I. Dosis atau takaran dan aturan penggunaan obat. J. Cara penyimpanan obat. K. Peringatan. I. Informasi tentang interaksi obat yang bersangkutan dengan obat lain yang digunakan dan atau dengan makanan yang dikonsumsi. Penandaan pada kemasan dot lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam dan kotak peringatan berwarna hitam berisi pemberitahuan berwarna putih. Contohnya yaitu obat flu kombinasi atau tablet, antihistamin atau CTM, difenhidramin, dimenhidrinat, bromheksin, antiemetik atau antimo, piperazin, prematazon, mebendazol, kloroquine, kalikloras, suppositoria, obat tetes mata untuk iritasi ringan, dan lain-lain. Contohnya, obat flu kombinasi atau tablet, antihistamin atau CTM, difenhidramin, dimenhidrinat, bromheksin, antiemetik atau antimo, piperazin, promethazon, mebendazol, kloroquine, kalikloras,
supositoria, obat tetes mata untuk iritasi ringan, dan lain-lain. Dan kadar isi berkhasiat harus disertai tanda peringatan. Peringatan P1 sampai P6. Dibatasi hanya dapat dibeli di apotik atau toko obat berizin. Obat bebas terbatas, relatif aman selama sesuai aturan pakai. Berdasarkan SK Menkes nomor 917 tahun 1993, pada setiap kemasan atau brosur, obat bebas terbatas harus menyebutkan informasi obat sebagai berikut. A. Nama obat atau merek dagang dan kandungannya. B. Daftar dan jumlah bahan berkhasiat yang terkandung di dalamnya. C. Nama dan alamat produsen tertulis dengan jelas. D. Izin edar dari BPOM atau Depkes. E. Tanggal kadaluarsa atau masa berlaku obat, indikasi atau petunjuk kegunaan obat. F. Kontraindikasi atau petunjuk penggunaan obat yang tidak diperbolehkan. G. Efek samping atau efek negatif yang timbul yang bukan merupakan kegunaan obat. H. Petunjuk cara penggunaan. I. Dosis atau takaran dan aturan penggunaan obat. J. Cara penyimpanan obat. K. Peringatan. I. Informasi tentang interaksi obat yang bersangkutan dengan obat lain yang digunakan dan atau dengan makanan yang dikonsumsi. Penandaan pada kemasan. Dot lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam dan kotak peringatan berwarna hitam berisi pemberitahuan berwarna putih. Contohnya, obat flu kombinasi atau tablet, antihistamin atau CTM, difenhidramin, dimenhidrinat, bromhexin, antiemetik atau antimo, piperazin, promethazon, mebendazol, kloroquine, kalikloras, supositoria, obat tetes mata untuk iritasi ringan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu obat keras. Obat keras atau obat daftar G berbahaya termasuk juga psikotropika. Untuk memperolehnya harus dengan resep dokter dan dapat dibeli di apotik atau rumah sakit. Namun, ada obat keras yang bisa dibeli di apotik tanpa resep dokter yang diserahkan oleh apoteker disebut dengan obat wajib apotik atau OWA. Menurut keputusan Menteri Kesehatan RI yang termasuk golongan obat keras adalah A. Semua obat yang pada bungkus luarnya oleh si pembuat disebutkan bahwa obat itu hanya boleh diserahkan dengan resep dokter. B. Semua obat yang dibungkus sedemikian rupa yang nyata-nyata untuk dipergunakan secara parenteral, baik dengan cara suntikan maupun dengan cara pemakaian lain dengan jalan merobek rangkaian asli dari jaringan. C. Semua obat baru terkecuali apabila oleh Departemen Kesehatan telah dinyatakan secara tertulis bahwa obat baru itu tidak membahayakan kesehatan manusia. D. Semua obat yang tercantum dalam daftar obat keras, obat itu sendiri dalam substansi dan semua sediaan yang mengandung obat itu, terkecuali apabila di belakang nama obat disebutkan ketentuan lain atau ada pengecualian daftar obat bebas terbatas. Penandaan pada kemasan. Dot lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam dan huruf K di tengah yang menyentuh garis tepi. Contohnya yaitu semua obat dalam bentuk injeksi, adrenalin, infus asering, antibiotik atau seperti amoxicillin, tetrasiklin, obat jantung, obat mengandung hormon, obat diabetes, obat penenang, asam mefenamat, piroxicam, antihipertensi seperti captopril, antihistamin, dexamethasone, prednison, diazepam, INH, semua obat baru dan lain-lain. Yang keempat, narkotika. Seorang awam obat narkotika disebut sebagai obat bius. Hal ini karena dalam bidang kedokteran, obat-obat narkotika umum digunakan sebagai anestesi atau obat bius dan analgetik atau obat penghilang rasa nyeri.
Seperti halnya psikotropika, obat narkotika sangat ketat dalam hal pengawasan mulai dari pembuatannya, pengemasan, distribusi, sampai penggunaannya. Narkotika daftar O atau opium atau opiat hanya boleh diperjualbelikan di apotik atau rumah sakit dengan resep dokter, dengan menunjukkan resep asli dan resep tidak dapat dikopi. Tiap bulan, apotik wajib melaporkan pembelian dan penggunaannya kepada pemerintah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan 1, 2, dan 3. Penandaan pada kemasan, palang berwarna merah di dalam lingkaran bergaris tepi merah. Contohnya, tanaman Papaver somniferum atau opium, erythrocylon, coca, dan tanaman cannabis sativa atau ganja, heroin, kokain, morfin, petidin, kodein, doferi, kodipron, dan lain-lain. Yang kelima, obat psikotropika. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis, bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Golongan 1, 2, 3, dan 4 untuk golongan obat psikotropika. Golongan 1 tidak digunakan dalam terapi, tapi hanya untuk ilmu pengetahuan. Potensi sindrom ketergantungan amat kuat. Contoh, LSD, MDMA, atau metilin dioksi metamfetamin, ekstasi. Golongan kedua, dapat digunakan dalam terapi dan ilmu pengetahuan. Potensi sindrom ketergantungan kuat. Contoh, amfetamin, metamfetamin, atau sabu-sabu. Golongan ketiga, banyak digunakan dalam terapi dan ilmu pengetahuan. Potensi sindrom ketergantungan sedang. Contoh, pentobarbital. Golongan keempat, sangat luas digunakan dalam terapi dan ilmu pengetahuan. Potensi sindrom ketergantungan ringan. Contoh, fenobarbital, diazepam. Psikotropika penandaannya. Lingkaran bulat berwarna merah dengan huruf K berwarna hitam yang menyentuh garis tepi yang berwarna hitam. Yang keenam, prekursor farmasi. Berdasarkan Permenkes RI nomor 168 Menkes per 2/2005 tentang prekursor farmasi. Prekursor farmasi adalah zat bahan pemula atau bahan kimia tertentu yang dapat digunakan sebagai bahan baku atau penolong untuk keperluan proses produksi industri farmasi. Prekursor farmasi ada 25 jenis, yaitu anhirida asam asetat, asam sulfat, etil eter, kalium permanganat, asam N atau asetil antranilat dan garamnya, ergometrin atau INN dan garamnya, asam klorida, aseton, metil etil keton, toluen, efedrin dan garamnya, ergotamin atau INN dan garamnya, asam lisergat dan garamnya, piperonal, isosafrol, 3,4 metilen dioksifenil 2-propanon, 1-fenil 2-propanon, pseudoephedrin INN dan garamnya, norepinephrine, dietil eter, safrol, asam antaranilat, asam fenil asetat dan garamnya, asam sulfat, piperidin dan garamnya. Penadaan berdasarkan peraturan yang terdapat dalam ordonansi obat narkotika ditandai dengan palang medali merah. Prekursor narkotika. Prekursor narkotika adalah zat atau bahan awal atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika
Menurut lampiran 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, ada 2 tabel bahan termasuk prekursor narkotika. Yang ketujuh, obat-obat tertentu. BPOM merilis Peraturan Nomor 28 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan obat-obat tertentu. Obat-obat tertentu adalah obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain narkotika dan psikotropika, yang dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Contoh obatnya: A. Tramadol, B. Trihexyphenidyl, C. Chlorpromazine, D. Amitriptyline, E. Haloperidol, F. Dextromethorphan. Obat-obat tertentu dapat diberikan kepada pasien. 1. Kewajaran jumlah obat yang diserahkan. 2. Frekuensi penyerahan obat kepada pasien yang sama. 3. Harus menggunakan resep atau salinan resep terkecuali dextromethorphan. Obat ini merupakan obat keras dengan logo. Yang ke-8, obat wajib apotik atau OWA. Sesuai Permenkes nomor 919 atau Menkes atau Per 10/1993, kriteria obat yang dapat diserahkan. Yang pertama yaitu tidak dikontraindikasikan untuk penggunaan pada wanita hamil, anak di bawah usia 2 tahun, dan orang tua di atas 65 tahun. 2. Pengobatan sendiri dengan obat dimaksud tidak memberikan risiko pada kelanjutan penyakit. 3. Penggunaannya tidak memerlukan cara atau alat khusus yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan. 4. Penggunaannya diperlukan untuk penyakit yang prevalensinya tinggi di Indonesia. 5. Obat dimaksud memiliki rasio khasiat keamanan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk pengobatan sendiri. Obat wajib apotik adalah obat keras yang dapat diserahkan oleh apoteker di apotik tanpa resep dokter. Peraturan tentang obat wajib apotik berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan nomor 19. Obat wajib apotik nomor 1 artinya pertama kali ditetapkan. 1. Obat kontrasepsi atau linestrenol 1 siklus. 2. Obat saluran cerna atau antacid dan sedatif atau spasmodik 20 tablet. 3. Obat mulut dan tenggorokan atau salbutamol 20 tablet. Contoh obat wajib apotik nomor 2, yang pertama yaitu bacitracin krim 1 tub, yang kedua yaitu clindamycin krim 1 tub, yang ketiga flumethazon krim 1 tub. Obat wajib apotik nomor 3, ranitidin, asam fusidat, allopurinol, dan lain-lain. Penandaan: lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis tepi. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang penggolongan obat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.